Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran akidah dan akhlak. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya iman. Sebelum kita mempelajari tentang pentingnya iman, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita ilmu yang akan kita pelajari, dan ilmu itu akan bermanfaat untuk kita maupun keluarga kita ataupun orang lain ya nak. Amin, Allahumma amin. Saya akan bacakan dari sini seperti biasa, dan Anda sekalian membaca dari rumah ya. Baik, kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu pentingnya iman. Nah, jadi nak ya, pentingnya iman ini karena kita merupakan seorang muslim. Seorang muslim ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut sebagai seorang mukmin. Saya ulangin ya. Seorang muslim yang ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut sebagai mukmin. Kemudian di antara orang yang beriman, ia mampu bersyukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustadz ingin Ananda sekalian mengikuti Ustadz ya di rumah. Nah, pertama kita coba tutupin mata kita sebelah terlebih dahulu, seperti ini. Ustadz tanya, apakah kita bisa melihat menggunakan mata yang kita tutupin? Tidak bisa, iya kan? Kenapa? Karena kita tutupin. Ketika kita buka, kita sudah mampu melihat. Itu bertanda kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa penglihatan, dan kita harus bersyukur atasnya. Kemudian kita ambil contoh lagi. Kita tutup hidung. Apakah kita bisa bernafas? Tidak. Jawabannya sama. Karena jika kita tutup, kita tidak mampu bernafas. Tapi ketika kita buka, kita mampu bernafas. Dan ketika kita bernafas, kita mampu untuk menjalankan udara untuk masuk ke dalam tubuh kita, sehingga sirkulasi udara dari luar bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat mampu bernafas melalui hidung. Kemudian kita tutup telinga kita sebelah. Kita juga tidak mampu mendengar. Ketika kita buka, kita dapat mendengar. Nah, itu bertanda berarti Allah memberikan nikmatnya kepada kita berupa pendengaran. Hal itu juga seperti tangan, mulut, kaki, sama kita sangat bersyukur bahwa Allah memberikan kita nikmatnya dengan sempurna. Nah, semua yang saya sebutkan tadi seperti nikmat hidung, mampu bernafas, mata mampu melihat, mulut mampu berbicara, tangan mampu untuk meraba, kaki mampu untuk melangkah, maka ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmatnya. Nah, kemudian segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit sana, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya adalah makhluk Allah. Allah lah yang menciptakannya. Ustaz ulangin, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan semua yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, kemudian kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita tergolong kepada orang-orang yang selamat dan bahagia selama hidup di dunia maupun di akhirat. Satu ulangin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang mukmin. Dan seorang mukmin dia hidupnya akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jelas ya pintar ya? Baik. Nah, terus orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dia akan rugi di akhirat maupun di dunia. Walaupun sebagiannya ada orang yang ketika hidup di dunia, dia Allah berikan kelebihan harta. Nah, meskipun ia diberikan kelebihan harta, tapi ia akan sengsara dengan kehidupannya ketika di akhirat. Ustadz, kenapa orang yang tidak beriman dia akan sengsara di akhirat? Jawabannya, karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya Tuhan yang diimani dan diibadahi. Jelas ya pintar ya? Satu ulangin. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diimani dan diibadahi. Nah, jelas ya pintar ya? Paham? Paham dong. Nanti kalau kada paham, tanya sama Umi lah. Biar Uminya yang hubungin Ustadz untuk menanyakan apa yang Ananda sekalian belum pahami pada pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan kepada Ustadz ya pintar ya. Seperti biasa difoto dan dikirim di jam kerja ya pintar ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama mengakhirinya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.